Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan raksasa yang karyawannya ribuan bisa jalan tanpa jadi berantakan? Kok bisa sih semua orang itu kerja bareng menuju satu tujuan yang sama? Nah, ternyata ada sebuah sistem yang keren banget di baliknya. Ini dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya, semua itu ada di cara mereka mengatur akuntabilitas. Ini bukan sulap loh, ini adalah sebuah kerangka kerja yang brilian yang disebut pusat pertanggungjawaban, dan inilah yang bakal kita kulik tuntas hari ini. Rencana kita simpel aja. Kita mulai dari gimana cara jinakin kekacauan, terus masuk ke ide dasarnya, kita bedah 4 tipe pusatnya, bedain antara efisiensi dan efektivitas, dan yang paling seru, gimana semua ini nyambung ke kerjaan Anda sehari-hari. Oke, mari kita mulai dari masalah utamanya, kekacauan. Gimana sih perusahaan-perusahaan segede Gaban ini bisa menciptakan keteraturan dari ribuan kepala yang beda-beda? Gini deh, coba bayangin perusahaan itu bukan satu monster raksasa, tapi kayak kumpulan kerajaan-kerajaan kecil. Nah, setiap departemen, setiap tim, itu adalah satu pusat pertanggungjawaban. Tujuannya simpel banget, mecah target super besar perusahaan, jadi tugas-tugas yang lebih gampang diurus. Dan setiap manajer itu jadi semacam raja di kerajaannya sendiri, yang punya tanggung jawab jelas. Jadi, gimana cara kerjanya? Ternyata mekanismenya itu sederhana dan elegan banget. Nah, yang keren dari gambar ini tuh kesederhanaannya. Setiap bagian dari perusahaan tanpa terkecuali, ya alurnya begini. Mereka pakai input, kayak uang, waktu, tenaga orang, terus mereka kerja, dan akhirnya menghasilkan output. Bisa jadi mobil baru dari pabrik, atau bisa juga cuma laporan keuangan dari tim accounting. Jadi, tugas seorang manajer itu intinya cuma satu. Jadi, master penyeimbang. Tujuannya adalah gimana caranya pakai input seminimum mungkin untuk menghasilkan output semaksimal mungkin. Intinya, efisiensi. Nah, disinilah kita masuk ke dagingnya. Ternyata, semua unit di perusahaan itu bisa kita kelompokkan jadi 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Kalau Anda paham ini, cara Anda melihat struktur kantor bakal berubah total. Oke, kita pakai diagram ini sebagai peta ya. Bisa dilihat kan? Semuanya itu bercabang jadi 4 tipe utama. Ada pusat pendapatan, pusat biaya yang nanti kita lihat pecah jadi 2 lagi, pusat laba dan pusat investasi. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, pusat pendapatan. Ini udah jelas banget dari namanya. Unit ini sukses atau enggaknya diukur dari seberapa banyak duit yang bisa mereka masukin ke perusahaan. Contoh paling gampangnya tim sales. Target mereka itu angka penjualan, bukan soal berapa biaya yang mereka keluarin. Fokusnya cuma satu, output dalam bentuk uang. Selanjutnya, kebalikannya nih, pusat biaya. Kinerja mereka nggak diukur dari pendapatan, tapi justru dari seberapa jago mereka ngelola input alias biaya. Departemen kayak akuntansi atau HR itu contoh klasiknya. Tapi tunggu dulu, ada satu hal penting yang harus kita tahu di sini. Pusat biaya ini ada 2 macam. Yang pertama, pusat biaya teknik. Gampangnya input dan outputnya itu bisa dihitung pakai rumus. Kayak di pabrik, mau bikin 100 mobil, ya udah jelas butuh bajanya berapa. Nah, yang kedua, pusat biaya kebijakan. Di sini hubungannya abu-abu. Coba deh, berapa anggaran yang pas buat tim HR atau tim riset? Nggak ada rumus pastinya kan? Itu murni keputusan manajemen. Nah, penting banget buat bedain keduanya. Karena cara ngukur suksesnya juga jadi beda total. Ketiga, kita punya pusat laba. Anggap aja ini kayak para CEO mini. Manajer di sini nggak cuma mikirin pengeluaran atau pemasukan doang, tapi dua-duanya. Mereka seolah-olah menjalankan bisnis kecil di dalam sebuah bisnis besar. Kinerja mereka diukur dari hasil akhir, profit. Mereka harus jago menyeimbangkan pendapatan sama biaya. Dan di puncak piramida, ada pusat investasi. Di level ini, pertanyaannya bukan lagi berapa untungnya, tapi seberapa efektif kamu pakai modal perusahaan buat ngasilin untung itu. CEO misalnya, dia nggak cuma ditanya soal laba, tapi juga soal return on investment atau return on equity. Sekarang kita udah tahu strukturnya, yuk kita ngomongin cara ngukur kinerjanya. Ini ngebawa kita ke 2 kata yang sering ketuker padahal beda banget, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu soal rasio, soal melakukan sesuatu dengan benar. Apakah kamu pakai sumber daya sehemat mungkin? Tapi di sisi lain, ada efektivitas. Ini soal melakukan hal yang benar. Apakah hasil kerja kamu beneran nyumbang ke tujuan perusahaan? Percuma kan kamu super efisien bikin produk yang salah, yang nggak ada yang mau beli. Itu artinya kamu nggak efektif sama sekali.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya, yang dicari itu keseimbangan. Perusahaan itu nggak cuma harus nyampe tujuan, tapi harus nyampe dengan cara paling optimal. Harus efektif sekaligus efisien. Kerjain hal yang benar dengan cara yang benar. Oke, bagian terakhir nih. Mari kita sambungin semua teori tadi ke dunia nyata, ke kantor kita sehari-hari. Nah, ini dia momen ahanya. Lihat tabel ini deh. Departemen kayak HR atau keuangan, jelas itu pusat biaya. Jadi yang paling penting ya patuh sama anggaran. Tim marketing, itu pusat pendapatan, diukurnya dari target penjualan. Produksi, biasanya pusat biaya juga, diukur dari efisiensi dan targetnya. Terus, perusahaan secara keseluruhan, udah pasti itu pusat investasi raksasa yang diukur dari laba dan ROI. Jadi, ini nih kesimpulan praktisnya buat Anda. Kalau Anda tahu tipe departemen Anda, apakah itu pusat biaya, pendapatan, atau laba, Anda otomatis tahu apa yang paling penting di mata manajemen. Apakah mereka peduli soal penghematan, penjualan, atau profit? Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba, pikirin tim Anda sekarang. Tim Anda itu masuknya pusat biaya atau pusat laba? Dan yang lebih penting lagi, gimana jawaban itu mengubah apa yang sebenarnya bos Anda pedulikan dari kerjaan Anda? Kalau Anda bisa jawab ini bisa jadi kunci buat karir Anda ke depannya.